puji-pujian, penyembahan, dan mujizat Tuhan. Mazmur 9 ayat 2-3 berkata, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Buku Mazmur banyak menuliskan mengenai memuji dan menyembah Tuhan. Daud yang mengarang banyak mazmur adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita juga banyak memuji dan menyembah Tuhan, walau kita masih ada di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Seharusnya kita umat tebusan Tuhan layak untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan pada segala waktu. Oleh karena Dia adalah Tuhan yang layak disembah dan dipuji setiap saat. Mazmur 34 ayat 2 berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Adalah lebih mudah untuk memuji atau menyembah Tuhan jika segala sesuatunya berjalan lancar dan baik dalam kehidupan kita. Jika keadaan tidak baik, atau jika kita dalam penderitaan ataupun aniaya, apalagi jika ada bahaya mengancam, maka kita lebih cenderung untuk mengeluh ataupun tidak bersuka cita, sehingga sulit untuk memuji menyembah Tuhan. Justru pada saat-saat seperti itulah kita harus tetap menyembah dan memuji Tuhan, yang menandakan kita sangat percaya dan beriman bahwa Tuhan selalu menolong kita dan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b-6 berkata, Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan menolong dan mencurahkan kuasa-Nya, bahkan mujizat-Nya, ketika hamba-hamba Tuhan memuji dan menyembah Dia dalam keadaan mereka dianiaya atau dalam ancaman musuh. Dalam Perjanjian Lama, kita membaca tentang Raja Yosafat dan rakyatnya diselamatkan Tuhan ketika mereka memuji-muji Tuhan dalam menghadapi musuh. 2 Tawarik 20 ayat 21-22 menuliskan, Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Dalam Perjanjian Baru, kita juga membaca ketika Paulus dan Silas dipenjarakan, sebaliknya dari bersungut-sungut dan bertengkar, mereka memuji Tuhan. Maka mujizat Tuhan terjadi sehingga mereka bebas dari penjara. Kisah Para Rasul 16 ayat 24-26 menuliskan, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pujian dan penyembahan kita yang sejati juga merupakan tindakan iman kita yang percaya bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata, Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Dan sekiranya kita tidak mempunyai persoalan ataupun permintaan khusus kepada Tuhan, adalah wajar jika kita selalu memuji dan menyembahnya, bersekutu dengannya, mencari wajahnya, mendengar suaranya, oleh karena kita mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, kuat, dan akal budi kita. Dalam Mazmur 115 ayat 4-8 dikatakan bahwa seseorang akan menjadi seperti apa yang dipercayainya atau disembahnya. Orang yang membuat berhala dan percaya serta menyembahnya akan menjadi seperti berhala tersebut. Sebaliknya, jika seseorang menyembah Tuhan, maka dalam persekutuannya dengan Tuhan, ia akan semakin diubahkan menjadi seperti Tuhan. Biarlah kerinduan hati kita yang terdalam selalu memuji dan menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada kisah mengenai seorang wanita misionaris dari negeri barat yang pergi diutus ke Cina pada abad yang lalu. Pada waktu itu berlaku wabah cacar di kota di mana dia melayani. Pada suatu hari dia terjangkit oleh penyakit cacar ini dan harus dirawat di ruang isolasi yang tersendiri. Setelah beberapa hari dirawat, maka terdapat bintik-bintik cacar di wajahnya yang dapat kelihatan oleh orang-orang lain. Ia berdoa untuk kesembuhannya sejak ia jatuh sakit, tapi belum nyata kelihatan kesembuhannya. Ia terus berdoa dengan iman, dan kemudian ia mulai memuji-muji Tuhan dan menyembah Tuhan terus-menerus. Ia melakukannya dengan suara nyaring sehingga kedengaran kepada seluruh rumah sakit tersebut. Ternyata kemudian bintik-bintik cacar tersebut hilang satu persatu, sementara ia memuji-muji dan menyembah Tuhan. Setelah beberapa lama ia memuji-muji Tuhan, bintik-bintik itu hilang semua. Hal ini kelihatan dan kedengaran kepada semua orang di rumah sakit itu, sehingga menjadikan suatu kesaksian yang sangat mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan! Biarlah kita selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, mengasihi Tuhan, dan biarlah hidup kita selalu penuh dengan kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-3 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin.